Saya langsung saja ke Bang Boyamin terlebih dahulu. Bang Boyamin, KPK jemput bola ke Papua dan juga ada adegan bersalaman antara Ketua KPK dan juga Lukas NMB. Tanggapan Anda? Ya, sebenarnya saya tidak pada posisi pro kontra ya, karena ini tahapan KPK memang harus memeriksa. Justru yang saya akan tuntut begitu istilahnya begitu kepada KPK apa setelah ini gitu. Karena belum diumumkan pemeriksaan tersangka kemarin itu pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan untuk berita acara pemeriksaan. Nanti Pak Aloysius mungkin bisa menyampaikan itu gitu. Dan langkah berikutnya kan kemudian pasti akan proses-proses ke tahap berikutnya. Berarti kan kalau ini pemeriksaan selesai, berarti ada pra penuntutan misalnya. Apakah juga kemudian langkah Pak Firly itu nanti kemudian dilakukan terus upaya paksa misalnya dalam beberapa hari ke depan, karena kan sudah dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang masih sakit, ya apa boleh buat. Ini kan kita juga belum mendengar apa pernyataan dari tim dokter bagaimana kesehatan Pak Lukas NMB. Tapi ini apapun saya setuju dengan pendapat Pak Firly sebenarnya untuk berkaitan ini langkah maju untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ini ya meskipun pro kontra wajar lah ini karena bentuk apresiasi atau dukungan atau semakin mencintai KPK atau mengecam pun itu saya berpikir itu wajar dan logis saja. Tapi sebenarnya yang ini selanjutnya apa langkah berikutnya? Kapan dilakukan pemeriksaan tambahan kalau memang belum lengkap? Kalau sudah lengkap apa langkah berikutnya? Berarti kan penuntutan kalau memang pada posisi dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diperiksa berkasnya kalau memang sudah selesai. Tapi kalau belum apa? Kan itu, ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan ke Pak Aloysius dulu, bagaimana pemeriksaan kemarin itu apakah berita acara pemeriksaan atau hanya kesehatan, dan apakah Pak Aloysius sudah tahu pemeriksaan kesehatan Pak Lukas NMB seperti apa dari tim dokter? Itu aja dulu. Langsung saja dijawab Pak Aloysius. Ya, selamat malam para pemirsa di Nusantara. Kemarin pemeriksaan Gubernur kami Bapak Lukas NMB itu dilakukan oleh pihak KPK pertama. Mereka periksa sebagai saksi. Setelah diperiksa sebagai saksi, kemudian diperiksa sebagai tersangka. Berarti sekaligus ya, Pak Aloysius? Ya, sekaligus dilakukan. Dan kemudian mereka cek identitasnya secara lengkap, alamat, dan kemudian satu pertanyaan pertama, apakah Bapak Lukas dalam keadaan sehat? Dan beliau dengan suara yang bertati-tati, dia mengatakan beliau dalam keadaan sakit. Sakit apa, Pak Aloysius? Beliau kan stroke sudah 4 kali. Terus sekarang jalan juga tidak kuat, kaki bengkak, ginjal gangguan, jantung juga baru selesai dioperasi, tekanan darah juga tinggi, dan beliau bicara juga tersendat. Akhirnya KPK menghentikan pemeriksaan dalam berita acaranya. Bang Boyamin, kemudian dialihkan bagaimana? Baik, saya ke lanjut aja dulu. Baik, silakan Pak Aloysius. Kemudian dilanjutkan diserahkan kepada pihak dokter KPK. Bukan dokter ID, ini dokter KPK langsung memeriksa kesehatan. Pertama memasang alat tensi, mengukur tekanan darahnya, kemudian memeriksa denyut jantungnya dan suhu tubuhnya Bapak Gubernur. Kemudian diwawancara langsung oleh Pak Dr. Yohanes, kepala dokter tim KPK, langsung wawancara tentang riwayat sakit. Kemudian dokter pendampingnya, dokter pribadinya Pak Gubernur, Dr. Mohte juga menyerahkan dokumen yang lengkap tentang rekamannya dari dokter dari Singapura, dokter dari Rumah Sakit Elizabeth Singapura. Dan di situ sebagai acuan mereka periksa secara detail, teliti secara kedokteran, dan kemudian mereka membuat catatan. Yang akhirnya catatannya? Akhir dari situ bikin berita acara pemeriksaan yang ditantangani oleh Pak Lukas sendiri, juga pihak KPK. Dan akhirnya ada keputusan status Bapak Lukas NMB ini seperti apa dan posisinya di mana, Pak? Pak Lukas sampai sekarang masih kediamannya di Koya Tengah, posisinya sampai dengan malam ini. Kemudian status kelanjutan dari pemeriksaan ini akan diputuskan nanti di Jakarta. Karena Jayapura dan Jakartanya jauh, dibawa ke Jakarta untuk periksa di sana. Kami pada prinsipnya menunggu hasil putusan daripada KPK RI. Baik. Begitu, Bu.
Baik, saya beralih ke Bang Boyamin. Bang Boyamin bisa diperiksa sebagai... Masih kurang, kira-kira kalau boleh tanya, Boleh, silakan. apakah Pak Alusius misalnya mengetahui putusan, bukan, kesimpulan dari dokter yang memeriksa tadi kan memeriksa gitu. Apakah sudah ada gambaran waktu itu dikatakan sebagai, oh ya ternyata sakit gitu misalnya dokter KPK itu, atau masih perlu tindak lanjut misalnya? Apakah sudah ada level itu? Dokter KPK semua mencatat ini rahasia kedokteran dengan pasien tidak bisa dibuka di depan umum karena itu masalah privat, akan bicara langsung dengan Pak Gubernur setelah mereka kembali dari Jakarta. Hasil itu akan disampaikan kepada Pak Gubernur sebagai pasien yang diperiksa. Baik, alasan sakit ini apakah bisa dijadikan catatan begitu supaya tidak segera ditahan Pak Lukas NMB ini, Bang Boyamin? Iya gini, kan ya apapun kita menghormati proses-proses ini berlangsung, menghormati KPK, juga saya terima kasih pada teman-teman rekan sejawat juga, Pak Alusius dan rekan yang lain telah membantu KPK pemeriksaan ini sehingga tidak menimbulkan polemik kapan ini dilakukan pemeriksaan. Soal prosesnya pro kontra itu saya no problem aja lah, tapi ini apapun sudah dilakukan langkah pemeriksaan dan itu tadi dikatakan oleh Pak Alusius misalnya pemeriksaan yang pertama itu setelah identitas kan apa Anda sehat, mengatakan sakit, diperiksa sakit, ya sudah itu stop sampai di situ dan nanti KPK akan melakukan langkah apa, bisa aja melakukan upaya paksa, tetap melakukan kemudian proses penahanan, terus dibantarkan, terus kemudian proses penahanannya menjadi tidak dihitung misalnya, bisa aja begitu. Itu terserah KPK, kita serahkan sebenarnya pada KPK. Tapi kembali kepada dulu zaman Pak Soeharto itu kan juga memang sakit dan kemudian bahkan sampai level hakim pun memutuskan untuk dikembalikan berkasnya kepada kejaksaan dan kejaksaan disuruh tanda kutip itu untuk menyehatkan Pak Harto. Tapi Pak Soeharto kemudian tetap tidak sehat sampai beliau meninggal, kemudian prosesnya ditutup. Jadi ini yang mudah, tapi saya tidak berharap Pak Lukas NMB seperti itu. Saya berharap berdoa untuk Pak Lukas NMB segera sehat dan segera bisa memenuhi kewajibannya untuk sebagai warga Bang negara Boyamin, untuk patuh pada hukum. Tapi dalam prosesnya ini banyak yang menduga apakah ada tindakan atau treatment spesial bagi Lukas NMB. Tapi jangan dijawab dulu, Bapak-Bapak. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di iNewsroom.